Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas tentang preview laga pekan keempat Premier League antara tim kesayangan kita, ya, The Blues Chelsea yang akan menjamu Nottingham Forest di Stamford Bridge. Dan kick-off-nya dijadwalkan pada Sabtu malam, ya, atau malam Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai terlewatkan ya laga ini. Dan laga ini membuat saya cukup was-was ya, cukup gugup ya. Tentu ada kecemasan karena di 4 laga terakhir ya, baik di Premier League, 3 laga di Premier League, kemudian 1 laga di Carabao Cup ya, kelemahan kita adalah sering kebobolan di awal-awal babak pertama, khususnya di 20 menit awal ya, menghadapi Liverpool di Stamford Bridge ya. Pada pekan perdana Premier League kita kebobolan di menit ke-18, kemudian tandang ke markas West Ham London Stadium kita kebobolan di menit ke-7 ya, meskipun akhirnya kita mampu menyamakan kedudukan, tetapi kita harus takluk 3-1 ya di markas West Ham United. Kemudian di laga ketiga ya, ketika menghadapi Luton Town kita berhasil clean sheet ya di laga ini. Tetapi di laga keempat ya, menghadapi Wimbledon kita lagi-lagi kebobolan di 20 menit awal ya, tepatnya di menit ke-19. Dan ini menjadi kelemahan menurut saya dan harus segera diperbaiki oleh Pochettino. Kalau tidak, kita akan merasakan hal yang sama ketika menjamu Nottingham Forest. Sejauh ini Nottingham Forest selalu mencetak gol cepat ya di 2 laga terakhir di Premier League ya, ketika menghadapi Sheffield dan juga ketika menghadapi Manchester United. Dan ada satu nama yang sangat berbahaya ya di lini serang dari Nottingham Forest, yakni Taiwo Awoniyi. 3 gol di 3 laga berturut-turut Premier League ya. 1 gol ke gawang Arsenal ya, dan dia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-72. Dia sukses mencetak gol di menit ke-86 ya. Jadi belum lama dia di lapangan dia sudah mampu mencetak gol untuk Nottingham Forest. Di laga kedua ketika menghadapi Sheffield ya, dia turun sebagai starter dan langsung mencetak gol pertama di menit ketiga. Dan di laga ketiga Premier League ketika Nottingham Forest bertandang ke Manchester United ya, ke Old Trafford ya, markas Manchester United, dia juga sukses mencetak gol cepat ke gawang Andre Onana ya. Jadi ini yang saya bilang bahwa kelemahan kita merupakan kelebihan dari Nottingham Forest, khususnya Taiwo Awoniyi ya. 2 gol dari kaki dan 1 gol dari heading ya. Dan jangan juga kita lupakan bahwa di bench ya, cadangan dari Nottingham Forest ada Chris Wood yang juga bisa menjadi super sub di laga ini ya. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh Nottingham Forest, apalagi di musim kemarin ya, ketika kita menjamu mereka di pekan akhir musim ya, dan kita bermain imbang 2-2. Taiwo Awoniyi juga mencetak gol cepat di menit ke-13, dan di babak kedua dia mencetak gol di menit ke-67, dan skor akhir adalah 2-2. Raheem Sterling juga mencetak brace di laga ini. Jadi tidak mudah untuk mengalahkan Nottingham Forest ya. Di musim kemarin 2 kali bertemu ya, tandang maupun kandang, kita bermain imbang 1-1 di markas Nottingham Forest dan bermain imbang 2-2 ketika bermain di Stamford Bridge. Jadi ini bukan lawan yang mudah. Kita lihat dulu skema formasi dari Nottingham Forest ya. Kita lihat di laga terakhir di Premier League mereka bermain dengan skema 3-4-2-1 ya, hampir sama dengan formasi yang sering diturunkan oleh Pochettino ya di Premier League. Mereka memainkan Matt Turner ya, Scott McKenna, Joe Worrall ya, Willy Boly di 3 center back, sementara Ola Aina di wingback kiri ya,
Sergio Aurier, Danilo, Ryan Yates ya berada di double pivot, sementara Morgan Gibbs-White dan Brennan Johnson bermain di belakang Taiwo Awoniyi. Ada beberapa pemain ya, bukan hanya Taiwo Awoniyi yang berbahaya di laga ini, tetapi juga Morgan Gibbs-White dan juga Brennan Johnson. Ya, Brennan Johnson ini adalah pemain yang sempat diincar oleh The Blues Chelsea ya di bursa transfer musim panas ini. Dan ada satu lagi pemain yang bisa merepotkan pertahanan The Blues, yakni Anthony Elanga. Ya, pemain ini ya punya kecepatan, dan kelemahan kita, pemain belakang kita tidak mempunyai kecepatan yang mampu ya sprint dengan pemain depan lawan, khususnya Axel Disasi. Pemain ini sangat lambat ya, itu terbukti di beberapa pertandingan. Terlebih lagi ya, Axel Disasi sering salah passing. Jadi ini adalah PR yang sangat luar biasa oleh atau bagi Mauricio Pochettino ya, lini pertahanan kita. Jadi saya berharap di laga ini ya, duel pivot siapapun yang akan diturunkan, entah Moises Caicedo yang akan berduet dengan Conor Gallagher ataupun Moises Caicedo dengan Leslie Ugochukwu. Tetapi kalau disuruh memilih Conor Gallagher atau Leslie Ugochukwu, saya memilih Leslie Ugochukwu karena secara statistik Nottingham Forest selalu duel atau selalu menang duel udara. Kita harus mempunyai gelandang yang bisa merajai duel udara. Moises Caicedo, Enzo Fernandez tidak mungkin ya mereka mampu duel udara. Gelandang Manchester United saja kalah duel ketika berhadapan dengan Nottingham Forest ketika duel udara. Kita melihat gol pertama dari Nottingham Forest, selain dari kecepatan Taiwo Awoniyi ya, pertama serangan mereka itu karena mereka mampu menang duel udara ya, sehingga Taiwo Awoniyi mampu melakukan sprint dan mengalahkan Marcus Rashford ya ketika sprint bola ya, ketika sprint mau bola dia mampu meninggalkan Marcus Rashford. Jadi kecepatan Taiwo Awoniyi ini sangat-sangat berbahaya menurut saya. Ditambah lagi kalau Anthony Elanga bermain sejak menit awal, tentu ini sangat merepotkan ya. Entah dia bermain di sisi kiri ataupun di sisi kanan, tentu akan sangat merepotkan bagi Axel Disasi dan juga Levi Colwill ya, karena ketika kita bertahan, saya melihat bahwa formasi ketika kehilangan bola ya, Chelsea ini bermain dengan skema 4 back ya. Levi Colwill, kemudian Malo Gusto agak turun, Levi Colwill menutup, sementara Ben Chilwell ini tidak turun jauh ke bawah, tetapi dia masuk ke arah tengah ya untuk memperkuat ya duel ya di lini tengah. Jadi yang harus diwaspadai oleh The Blues di laga ini ya, kecepatan para pemain depan dari Nottingham Forest dan juga striker mereka Taiwo Awoniyi ya. Pemain ini ya tidak bisa diberi keleluasaan untuk bergerak ya. Jangan memberikan space yang terlalu banyak kepada Taiwo Awoniyi, kalau tidak gawang kita akan kebobolan. Dan di laga ini ya, saya memprediksi kemungkinan besar Pochettino tetap akan bermain dengan skema 3-4-2-1 ya. Axel Disasi tentunya Robert Sanchez pertama di bawah Mistal, kemudian Axel Disasi, Thiago Silva dan Levi Colwill akan bermain di 3 back sejajar, sementara double pivot Moises Caicedo dan Conor Gallagher mungkin atau Leslie Ugochukwu, sementara di wingback kiri Ben Chilwell, wingback kanan Malo Gusto, Enzo Fernandez di belakang Nicholas Jackson yang akan menjadi striker utama kita tentunya, yang sudah membuka keran golnya di pekan ketiga Premier League. Sementara di flank kanan ada Raheem Sterling ya, yang juga mencetak 2 gol di pekan ketiga. Jalannya laga ya tentu tidak akan jauh berbeda ketika kita menghadapi West Ham. Saya memprediksi bahwa di laga ini Nottingham Forest akan bermain dengan low block ya, dan cenderung akan parkir bus dan sesekali ya melakukan counter attack, dan berharap mereka bisa mencetak gol dari skema ini.
Ya, jadi Chelsea harus waspada dengan counter attack. Ya, pemain Nottingham Forest punya kecepatan, dan saya harap ya Moises Caicedo ya pivot kita bisa bermain bagus di laga ini ya, karena berharap dengan 3 center back kita semuanya tidak punya kecepatan. Thiago Silva ya sudah umur, kemudian Axel Disasi terlalu lambat menurut saya untuk bermain di Premier League, sementara Levi Colwill tidak mungkin ya mengejar semua pemain yang lolos ke lini pertahanan ya. Jadi kemungkinan jalannya laga akan seperti itu ya, dan kita harus memaksimalkan peluang ya sebaik-baiknya, karena ini adalah kunci dari permainan The Blues Chelsea. PR yang sangat luar biasa karena pemain depan kita kurang klinis di depan gawang lawan. Jadi pemain depan harus lebih klinis di laga ini, kalau tidak kita akan kesulitan ketika menjamu Nottingham Forest. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga tim kesayangan kita The Blues bisa meraih poin penuh ya, tidak peduli berapapun skornya di laga ini. Intinya kita bisa meraih 3 poin ya, agar kita bisa merangkak naik ke papan atas klasemen. Saat ini kita berada di rank 10 dengan koleksi 4 poin. Kalau kita bisa menang menghadapi Nottingham Forest, tentu kita akan berada di peringkat 6 atau peringkat 5 sebelum jeda internasional. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.